Pemirsa, Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) membuat pernyataan keras usai pelatih baru Timnas Indonesia John Hetman. Piala AFF tidak penting, bahkan John Hetman sampai ancam keluar dari AFF. Usai federasi tersebut menuntut John Hetman minta maaf, benarkah demikian? Di sisi lain, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jason Selt akhirnya angkat suara. Dia menyebut John Hetman sebagai alasan kuat mau dinaturalisasi jadi DWNI, benarkah itu? Wah, gila. Ini bisa jadi menggemparkan Asia Tenggara. Begini pernyataan cerdas dan berani pelatih baru Timnas Indonesia, John Hetman. Usai Presiden AFF gak terima Piala AFF disebut piala receh, ajang mafia judi. John Hetman bahkan tegas ancam keluar dari AFF dan nekat bongkar satu hal besar. Sampai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jason Selt, angkat bicara soal hal ini. Benarkah demikian? Mantap, Alhamdulillah, terima kasih FIFA. Timnas Indonesia resmi dapat lawan sepada di FIFA Series. Tinggal satu negara lagi. Siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Ini baru jos gandos. PSSI umumkan asisten John Hetman bernama Cesar Meilen. CV-nya kelas dunia. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, pernyataan mengejutkan yang keluar dari pelatih Timnas Indonesia John Hetman langsung memicu kemarahan keras dari Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN AFF, Keith Sameth. Hetman, yang baru-baru ini diangkat sebagai pelatih Timnas Indonesia, mengeluarkan komentar kontroversial yang memicu ketegangan antara Federasi Sepak Bola negara-negara ASEAN dan pengurus Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara langsung di salah satu saluran olahraga internasional, Hetman dengan terang-terangan menyebutkan bahwa Piala AFF atau ASEAN Football Federation Championship adalah piala receh, sebuah ajang yang menurutnya tempatnya mafia judi dan tidak penting bagi Timnas Indonesia karena bukan agenda FIFA. Ungkapan ini mengundang kecaman luas dari berbagai pihak, terutama para penggemar sepak bola di Asia Tenggara yang selama ini memandang Piala AFF sebagai salah satu turnamen paling bergengsi di kawasan. Keith Sameth, Presiden AFF, tidak tinggal diam. Dalam pernyataan keras yang dikeluarkan langsung melalui kanal media sosial resmi AFF, Sameth mengungkapkan rasa kekecewaan dan kemarahannya terhadap pernyataan pelatih Timnas Indonesia tersebut. Dalam sebuah postingan yang cukup panjang, Sameth menyebutkan bahwa komentar Hetman tidak hanya merendahkan martabat turnamen yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, tetapi juga menunjukkan sikap tidak hormat terhadap budaya sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Komentar yang dikeluarkan oleh pelatih John Hetman adalah sebuah penghinaan besar bagi seluruh komunitas sepak bola ASEAN. Piala AFF bukanlah piala receh seperti yang dia katakan. Ini adalah sebuah turnamen yang telah menjadi simbol persatuan dan semangat olahraga bagi negara-negara ASEAN. Kami sudah lebih dari 20 tahun menjaga kompetisi ini dengan penuh integritas, dan kami akan terus melakukannya, tegas Sameth. Lebih lanjut, Sameth juga menegaskan bahwa pernyataan Hetman yang menyebut Piala AFF sebagai tempat mafia judi adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat merugikan citra sepak bola ASEAN. Piala AFF telah menjadi ajang yang dihormati, dan tuduhan tanpa bukti seperti itu hanya akan merusak reputasi sepak bola kami yang sudah bekerja keras untuk menghilangkan segala bentuk kecurangan dan mafia dalam olahraga ini, ujar Sameth dengan nada tegas. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar setelah pernyataan Keith Sameth, Presiden AFF mengungkapkan bahwa federasi akan mengadakan rapat darurat dengan seluruh anggota Asosiasi Sepak Bola di Asia Tenggara untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Sameth menegaskan bahwa AFF tidak akan mentolerir penghinaan terhadap integritas turnamen yang telah menjadi bagian dari identitas sepak bola ASEAN. Kami akan melakukan evaluasi terhadap situasi ini dan memutuskan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Piala AFF adalah ajang yang harus dihargai, bukan hanya oleh para pelatih, tetapi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola. Kami tidak akan membiarkan pernyataan tidak berdasar ini merusak reputasi sepak bola yang sudah bekerja keras untuk menghilangkan segala bentuk kecurangan dan mafia dalam olahraga ini, kata Sameth dengan nada tegas.
Tidak hanya itu, Samet juga menegaskan bahwa AFF akan menuntut penjelasan resmi dari John Herdman terkait ucapannya. Kami akan meminta penjelasan kepada John Herdman mengenai pernyataannya yang kontroversial. Kami berharap dia segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada para penggemar sepak bola ASEAN, khususnya para penggemar Indonesia yang merasa dihina. Sementara itu, di sisi lain, dalam konferensi pers yang berlangsung tegang itu, John Herdman tidak segan-segan menyampaikan ancamannya yang mengejutkan. Jika AFF terus menghalangi kemajuan sepak bola Indonesia dengan cara yang sempit dan tidak rasional seperti ini, kami akan mempertimbangkan untuk keluar dari AFF. Timnas Indonesia layak untuk lebih dari sekedar ajang regional yang dipandang remeh oleh sebagian pihak, tegas Herdman dengan nada penuh percaya diri. Pernyataan ini langsung mengejutkan para jurnalis dan penggemar sepak bola Indonesia yang hadir di konferensi tersebut. Herdman menyatakan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sepak bola terbesar di Asia Tenggara, seharusnya tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak memberi pengakuan internasional yang pantas. Timnas Indonesia adalah salah satu tim paling bersejarah di Asia Tenggara. Kami ingin berkompetisi di tingkat dunia, bukan terjebak dalam turnamen yang tidak ada pengaruhnya di kancah global, lanjut Herdman. Dalam komentarnya yang menjadi sorotan dunia, Herdman kembali menegaskan pandangannya tentang Piala AFF. Saya tidak ingin berada di turnamen yang hanya dinilai dari sudut pandang regional dan dipenuhi dengan kepentingan yang tidak sehat. Piala AFF adalah turnamen yang sangat jauh dari standar global yang diharapkan oleh FIFA. Saya tidak ingin melihat Indonesia terus terjebak dalam ajang yang hanya dilihat sebelah mata oleh dunia, kata Herdman. Herdman juga menyinggung tentang integritas turnamen yang belakangan ini diterpa isu-isu mafia judi dan pengaturan pertandingan, yang menurutnya menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus mempertimbangkan masa depannya di AFF. Kami tidak bisa membiarkan timnas Indonesia terus terlibat dalam lingkungan yang merugikan dan tidak memiliki transparansi. Saya sudah cukup lama berada dalam dunia sepak bola untuk mengetahui bagaimana dunia ini bekerja. Piala AFF perlu dibenahi atau kami akan mencari jalan lain yang lebih baik, tegas mantan pelatih Kanada itu. John Herdman menambahkan bahwa pandangannya tentang Piala AFF sangat berbeda dengan banyak pihak yang terlalu fokus pada status turnamen ini di tingkat ASEAN. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Piala AFF bisa jadi menjadi ajang bergengsi di Asia Tenggara, tetapi tidak ada pengaruh signifikan dalam pengembangan timnas Indonesia di kancah internasional. Indonesia harus berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di kualifikasi FIFA, dan di turnamen-turnamen yang diakui dunia, ujar Herdman. Herdman menekankan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membawa timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi dalam sepak bola internasional. Kami ingin berkompetisi di Piala Dunia. Kami ingin meraih prestasi global. Itu yang saya perjuangkan, bukan untuk terus berada di turnamen yang tidak memberikan kemajuan berarti bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kami perlu melihat masa depan, bukan terjebak dalam tradisi yang sudah tidak relevan, tambahnya. Ancaman Herdman untuk menarik Indonesia keluar dari AFF membuka babak baru dalam hubungan antara Federasi Sepak Bola ASEAN dan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Presiden AFF Kiev Samet menanggapi pernyataan Herdman dengan keras, menyebut bahwa kritik tersebut merendahkan martabat Piala AFF. Namun, Herdman dengan cepat menanggapi bahwa kritik tersebut lebih merupakan akibat dari ketidaksukaan kepada perspektif yang lebih besar tentang sepak bola dunia. Saya paham bahwa ini adalah keputusan besar yang bisa mengubah arah perjalanan sepak bola Indonesia, tetapi saya tidak akan membiarkan timnas Indonesia terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa kemajuan. Jika mereka, AFF, tidak siap untuk mendengarkan pandangan saya dan membuka diri terhadap perubahan, maka saya tidak ragu untuk mengambil langkah yang drastis, ungkap Herdman. Pelatih berusia 51 tahun ini juga menegaskan bahwa jika harus keluar dari AFF, langkah itu akan diambil demi kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. Kami akan mencari jalur lain yang lebih sesuai dengan visi kami. Indonesia adalah negara besar dalam sepak bola dan kami harus diberi kesempatan untuk berkembang tanpa dibatasi oleh aturan-aturan yang sudah ketinggalan zaman, tutupnya. Sementara itu di sisi lain, setelah ancaman tegas pelatih timnas Indonesia John Herdman mengenai kemungkinan keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF jika kontroversi mengenai Piala AFF terus berlanjut, salah satu calon naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jason Selt, memberikan pernyataan yang mengejutkan.
Selt, yang sedang dalam proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Hartman dan menilai bahwa pernyataan sang pelatih menunjukkan komitmen yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selt, yang dikenal memiliki karakter kuat di lapangan dan sikap yang terbuka terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, mengungkapkan bahwa dirinya mendukung penuh tindakan yang diambil oleh John Hartman meskipun itu beresiko besar. Saya sepenuhnya mendukung langkah berani yang diambil oleh pelatih John Hartman. Sebagai pemain yang berkarier di Indonesia, saya bisa melihat dengan jelas betapa pentingnya bagi timnas Indonesia untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, bukan terjebak dalam kompetisi regional yang tidak membawa banyak manfaat jangka panjang, ujar Selt dengan tegas. Pemain yang saat ini memperkuat salah satu klub top Indonesia ini menambahkan bahwa timnas Indonesia seharusnya memiliki fokus yang lebih besar pada kompetisi internasional yang diakui oleh FIFA. Indonesia harus berkembang ke arah yang lebih global. Kami butuh lebih dari sekedar menjadi juara di Piala AFF. Kami harus berpikir lebih besar, seperti lolos ke Piala Dunia, berkompetisi di turnamen-turnamen besar seperti Copa America atau kualifikasi FIFA, tambah Selt. Menurut Selt, Piala AFF memang memiliki sejarah panjang dan penting di Asia Tenggara. Namun, ia merasa bahwa Indonesia harus mengalihkan perhatian mereka ke turnamen yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan untuk perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Piala AFF memang penting, tetapi tidak cukup untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami harus mencari cara untuk lebih bersaing di kancah internasional, dan itu berarti berkompetisi di turnamen yang diakui FIFA dan memiliki standar yang lebih tinggi, ungkap Selt. Selt juga menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan tegas dari Hartman, hal tersebut bisa menjadi pendorong bagi perubahan yang dibutuhkan dalam struktur dan sistem sepak bola Indonesia. Saya percaya dengan visi John Hartman. Dia ingin membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, dan untuk itu, kita perlu berani mengambil langkah-langkah besar. Jika itu berarti keluar dari AFF, maka kita harus siap untuk itu demi masa depan sepak bola Indonesia, ujarnya. Selt melihat pernyataan Hartman mengenai Piala AFF sebagai sebuah bentuk kesadaran yang diperlukan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ketika Anda berada di tingkat yang lebih tinggi dalam kompetisi internasional, Anda harus berpikir lebih besar. Saya pikir John Hartman menyadari bahwa jika kita tetap bertahan di level regional yang sempit, kita tidak akan pernah benar-benar bisa berkembang, tambah Selt. Pemain berusia 27 tahun ini juga menegaskan bahwa keputusan Hartman untuk mengkritik Piala AFF seharusnya dipandang sebagai dorongan untuk melakukan perubahan, bukan sebagai penghinaan terhadap turnamen itu sendiri. Saya yakin Piala AFF tetap memiliki tempat dalam sejarah sepak bola ASEAN. Tetapi jika Indonesia ingin menjadi kekuatan sepak bola global, kita harus berani meninggalkan zona nyaman dan mengejar kompetisi yang lebih besar, kata Selt. John Hartman baru tiba di Jakarta pada Sabtu lalu, namun senyum lebar sudah langsung terpancar dari wajah pelatih anyar timnas Indonesia itu. Sambutan hangat publik ditambah rapor positif para pemain Garuda yang berkiprah di Eropa seolah menjadi sinyal manis dimulainya era baru sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini datang dengan reputasi mentereng. Hartman dikenal sebagai spesialis turnamen besar dan satu-satunya pelatih di dunia yang sukses membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia. Ia pernah mengantar tim putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia dan meraih 2 perunggu Olimpiade, serta membawa Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun penantian. Tantangan perdana Hartman sudah menanti, mulai dari FIFA Series Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga FIFA Matchday dan Piala AFF. Menariknya, sebelum memimpin latihan pertama, ia sudah mendapat kado berupa performa impresif para pemain Indonesia di Eropa. Kevin Dix tampil gemilang saat Borussia Mönchengladbach membantai Augsburg 4-0, mencetak 1 gol dengan akurasi umpan 91%.
Justin Hubner juga mencuri perhatian di Eredivisie dengan 1 gol dan dominasi duel udara. Sementara Jay Itzes tetap solid meski Venezia kalah dari AS Roma, mencatat akurasi umpan 97%. Dean James pun tampil konsisten bersama Go Ahead Eagles. Deretan penampilan positif ini menjadi modal awal berharga bagi John Herdman untuk meracik kekuatan timnas Indonesia jelang agenda internasional mendatang. Patrick Kluivert hingga kini masih berstatus tanpa klub usai dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namanya sempat dikaitkan dengan timnas Tunisia, namun peluang tersebut resmi tertutup. Petinggi Federasi Sepak Bola Tunisia atau FTF menegaskan bahwa mereka hanya akan menunjuk pelatih lokal sebagai pengganti Sami Trabelsi yang dipecat setelah hasil buruk di Piala Afrika 2025. Anggota Komite Eksekutif FTF, Chemis Hamzawi, menyatakan komite teknis akan mengajukan sejumlah nama pelatih lokal untuk kemudian dipilih federasi. Keputusan ini otomatis menyingkirkan Kluivert dari bursa pelatih Tunisia dan memperpanjang masa menganggurnya. Situasi tersebut kontras dengan nasib mantan asistennya di timnas Indonesia. Alex Pastoor dikabarkan segera melatih FC Utrecht, sementara Denny Lanzat telah bergabung dengan staf kepelatihan Ajax Amsterdam. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri sudah melangkah ke era baru di bawah arahan John Herdman, menggantikan Kluivert yang gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan peringkat FIFA di bawah 100 dunia pada ajang FIFA Series 2026. Turnamen ini akan digelar pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026, dengan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, sebagai venue utama. FIFA Series 2026 rencananya akan diikuti oleh 4 negara dari konfederasi yang berbeda. Timnas Indonesia dipastikan mewakili Asia, AFC. Satu peserta lain yang sudah resmi diumumkan adalah Saint Kitts and Nevis, wakil dari Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF. Kepastian keikutsertaan tim yang saat ini berada di peringkat 154 dunia itu diumumkan langsung melalui situs resmi Federasi Saint Kitts and Nevis pada 16 Desember 2025. Dengan demikian, masih ada 2 slot peserta yang belum terisi. Kedua tim tersebut berpeluang datang dari Eropa atau UFA, Afrika atau CAF, atau bahkan Amerika Selatan atau CONMEBOL. Sebelumnya, Arya Sinulinga sempat menyinggung adanya satu negara dengan peringkat FIFA di posisi 75 yang berpotensi ambil bagian. Saat ini peringkat tersebut ditempati oleh Finlandia dari UFA, meski Arya tidak secara eksplisit menyebut nama negaranya. Saat kembali ditanya mengenai kepastian lawan timnas Indonesia, Arya mengaku belum bisa membocorkan detailnya. Namun ia menegaskan bahwa skuad Garuda akan menghadapi tim-tim dengan peringkat FIFA di bawah 100 dunia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang per 22 Desember 2025 berada di peringkat ke-122 dunia. Menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi diyakini bisa membuka peluang Jay Itzes dan rekan-rekan untuk mendulang tambahan poin FIFA. Saya sudah bilang akan ada negara, mudah-mudahan negara besar, kemungkinan dari Eropa, dan pastinya dengan ranking di bawah 100, ujar Arya Sinulinga kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung debut bagi John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 2+2 tahun bersama PSSI, dan laga-laga di turnamen ini akan menjadi penampilan resminya yang pertama bersama skuad Merah Putih. Terkait target, Arya Sinulinga menyebut PSSI belum menetapkan sasaran khusus bagi mantan pelatih timnas Kanada itu. Pasalnya, FIFA Series akan lebih dimanfaatkan sebagai ajang pembentukan tim baru, mengingat ini adalah periode awal kepemimpinan Herdman setelah kegagalan di era Patrick Kluivert yang tak mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
PSSI ingin memberi ruang bagi John Herdman untuk mencari komposisi dan strategi terbaik. Pelatih yang juga pernah menangani Toronto FC itu dikenal memiliki pendekatan yang fleksibel, bahkan mampu mengubah strategi beberapa kali dalam satu laga, dan itu sudah terbukti. Fokusnya untuk membentuk tim. Kita tahu dia pelatih yang fleksibel dan bisa mengubah strategi berkali-kali dalam satu laga, dan itu sudah terbukti. Nanti dia akan melihat formasi yang paling cocok untuk timnas. Kita juga masih menunggu seperti apa pola terbaik yang akan diterapkan. Pungkasnya. PSSI resmi menunjuk Cesar Meilan sebagai asisten pelatih John Herdman di Timnas Indonesia. Meilan akan mengemban peran penting sebagai pelatih fisik, bertanggung jawab penuh atas kebugaran, kekuatan, dan daya tahan para pemain skuad Garuda. Cesar Meilan bukan nama sembarangan di dunia sport performance. Ia dikenal sebagai pelatih strength and conditioning berkelas dunia dengan pendekatan berbasis sains, data, dan integrasi medis. Meilan menyandang gelar doktor, PhD, di bidang strength and conditioning dari AUT University, Selandia Baru, serta memiliki pengalaman luas dalam pencegahan cedera, pemulihan, dan optimalisasi performa atlet elit. Reputasinya diakui secara global, termasuk saat meraih penghargaan Sport Scientist of the Year 2021. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Meilan menjabat sebagai Director of Performance Toronto FC dan memegang peran strategis di Canada Soccer. Kemitraan Meilan dan Herdman telah teruji lebih dari 1 dekade, menghasilkan prestasi besar seperti medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama Timnas Putri Kanada dan kelolosan Timnas Putra Kanada ke Piala Dunia 2022. Kehadirannya menegaskan komitmen PSSI membangun Timnas Indonesia yang lebih kuat secara fisik dan siap bersaing di level internasional. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.